Halo semuanya, selamat datang di Marvel Indo. Dan karena serial WandaVision episode 6 sudah dirilis, sekarang giliran kami untuk membuat recap dan penjelasannya. Episode kali ini semakin besar, dan besar. Tapi bukan itu saja yang besar. Tetek Wanda, maksudnya kisah di dalamnya sungguh besar. Masalah semakin lebih jelas di episode kali ini. Dari dunia di dalam Hex Wanda yang mulai kacau sampai berimbas ke dunia asli, di mana Wanda melebarkan medan energinya sampai keluar dari kota Westview. Daripada berlama-lama, langsung saja kita saksikan recap alur serial WandaVision episode 6. His name was Pietro. He was killed by Ultron. She recast Pietro? Long lost bro get to squeeze his stinking sister to death or what? Serial ini dibuka dengan suasana 90-an di mana anak-anak Wanda sedang merekam aktivitas mereka bergaya vlog menggunakan kamera. Mereka bercengkrama dengan keluarga Vision, termasuk dengan Agnes dan juga Pietro yang akhirnya tinggal bersama Wanda. Dalam musik yang sangat menyenangkan, terlintas sebait lirik yang cukup membingungkan di mana ada kalimat What if it's all illusion? Sit back and enjoy the show. Yang secara terang-terangan meminta kita tetap duduk dan menonton walaupun yang kita saksikan adalah tipuan dari Wanda. Setelah opening selesai, adegan dibuka dengan Billy yang mengenakan kostum untuk perayaan. Ya, sesuai dengan judul dari serial ini, Spooktacular Halloween, warga kota Westview sedang merayakan pesta Halloween. Billy mengenakan jubah merah dan ikat kepala yang sekaligus mereferensikan kostum dari Weekend. Sementara Speed masih belum menggunakan kostumnya. Mereka berdua kemudian bersiap mengejutkan paman mereka, yaitu Pietro yang sedang tidur di atas sofa. Ketika mereka sedang berdiskusi bagaimana mengejutkannya, Pietro tiba-tiba bangun dan malah mengejutkan mereka. Terlihat Pietro menggunakan kekuatannya untuk mengerjai anak kembar itu. Sesaat kemudian, Wanda datang mengenakan kostum merah dan juga memakai bendana dan mengatakan dia adalah penyihir dari suku Sokovia. I'm a Sokovian fortune teller. Pietro kemudian mengatakan itu adalah kostum yang kuno, membuat Wanda sedikit malu. Selanjutnya, Vision turun dari tangga, dia mengenakan kostum kuning hijau yang mereferensikan kostum komik klasik dari Vision. Kedua kostum ini dimunculkan selain untuk mereferensikan komik juga sebagai fanservice untuk penggemar. Tapi tentu kostum ini tidak akan dipakai selamanya karena terlalu konyol untuk zaman sekarang. Pietro kemudian sedikit mengingat masa lalu setelah melihat kostum itu. Tapi masa lalu itu terlihat berbeda dengan masa lalu yang dialami oleh Wanda. Bagaimana bisa mereka berdua tidak ingat masa lalu mereka, padahal mereka hidup berdampingan? Worse than the costumes Mom made us the year we got typhus. That's not exactly how I remember it. You probably suppressed a lot of the trauma. Dari sini mulai kelihatan kalau Pietro ini palsu dan tidak sinkron dengan Wanda. Atau kemungkinan lain, Pietro ini datang dari multiverse berbeda, tentu dengan kenangan berbeda yang dialaminya dengan Wanda. Kalian sendiri setuju dengan yang mana? Dalam adegan masa lalu yang diperlihatkan, jika kalian fokus, kalian akan mendengar suara tembakan, yang menandakan bahwa Sokovia memang negara yang berkonflik bahkan saat perayaan Halloween, perang masih berkecamuk di sana. Di sini, Wanda dan Vision merasa sedikit heran karena Pietro dapat dengan mudah beradaptasi dan akrab dengan anak kembar mereka. Ya jelas, soalnya menurut saya, tujuan Quicksilver KW ini menemui Wanda adalah untuk mengincar anak-anaknya. Kemudian,
Vision meminta izin untuk keluar dan ikut kegiatan poskamling bersama bapak-bapak Westview. Dia beralasan dengan kostum ini, identitas sebenarnya tidak akan ketahuan. Dia akan pergi sendiri, tidak jadi menemani anak mereka untuk berburu permen Halloween. Sementara Pietro kemudian menengahi dengan menawarkan bantuan untuk menggantikan Vision dalam menemani anak kembarnya berburu permen. Kemudian, untuk bersiap merayakan Halloween, Pietro mengajak Tommy untuk berganti pakaian dengan sangat cepat dan terlihat mereka memakai kostum dari Quicksilver versi klasik seperti yang ada di komik. Di saat yang sama, menunjukkan Sword yang bersiap meneliti drone yang masih terkena energi dari Wanda. Di sini Monica merasa marah kepada Hayward karena dia mengancam Wanda. Hayward ini sangat gegabah, tetapi goblok. Bisa-bisanya Sword memilih pemimpin seperti si goblok satu ini. Monica mengatakan bahwa jangan menyerang Wanda karena jika Wanda mati, mereka tidak tahu bagaimana kelanjutan dari Hex yang bisa jadi malah semakin parah. Monica ingin supaya Wanda menjadi solusi untuk kasus ini, bukan malah menyerangnya. We actually have no idea what will happen in there or out here if Wanda dies. Maximoff was never going to negotiate with us. We take her out, this whole nightmare ends. Darcy Lewis yang memang cerdas dan sedikit tengil di sini menyindir Hayward dengan mengatakan, "Oh, ini pria yang nyaris dibunuh pasukannya sendiri." Hey, there he is. The guy who almost got murdered by his own murder squad. Dalam perdebatan panas itu, Monica, Jimmy, dan Darcy terlihat kompak dan memiliki satu tujuan yang sama. Hal itu dianggap menentang Direktur Tyler, dan dengan wewenang yang dimiliki, Direktur sok tahu tapi tolol itu kemudian memecat serta mengeluarkan mereka bertiga. Tapi, saat diamankan petugas, dengan lincah, Monica dan Jimmy menghajar petugas Sword dan memakai kostumnya untuk menyusup. Keren sih trio satu ini, saling kompak untuk tujuan yang baik. Mereka kemudian menyusup dan mencari data penting dari Sword. Ketika Monica melihat tayangan WandaVision, dia bertanya siapa pria yang bersama Wanda. Jimmy kemudian menjelaskan bahwa pria itu adalah saudara kembar dari Wanda yang datang dari kota. Tapi Darcy kemudian bilang, Wanda ini salah orang. Who is that? Wanda's brother came to town. You brought the wrong face. Dari sini sudah jelas, Darcy saja sadar dia bukan Pietro yang sesungguhnya. Jadi fix Quicksilver yang ada di serial ini adalah KW. Buat kalian yang penasaran, bisa cek 6 prediksi siapa Quicksilver di rekomendasi video ini, di mana teori terakhir dijamin paling masuk akal. Darcy yang cerdas kemudian mulai meretas data milik Hayward. Dengan 2 detik, dia sudah menemukan informasi yang berharga. Darcy Lewis menemukan fakta bahwa si direktur diam-diam menemukan cara untuk membuat peta dari Hex Wanda yang berbentuk heksagonal. Lengkap dengan semua orang yang ada di sana, tanda biru sebagai orang-orang yang terjebak, dan tanda merah yang berkedip adalah Vision. Ya, Taylor diam-diam melacak pergerakan dari Vision. Di sini yang saya takutkan adalah Sword bertugas mengamati senjata hidup seperti robot dan juga AI. Jika mereka mengamati Vision yang mana terbuat dari vibranium, saya takut Ultron akan kembali dihidupkan mengingat Vision sendiri sebenarnya adalah tubuh baru bagi Ultron. Semoga saja Ultron tidak jadi dihidupkan oleh Sword. Jimmy kemudian menemukan informasi aneh di mana orang-orang yang ada di dekat perbatasan Hex tidak bergerak sama sekali. Tentu ini adalah ulah Wanda supaya orang-orang itu tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Sekarang kita kembali ke pesta Halloween di Westview. Terlihat semua orang sangat bersemangat merayakan hari Halloween. Billy dan Tommy kemudian mulai berburu permen, tapi Quicksilver KW mengatakan hal yang aneh. Unleash Hell Demon Spawn! Kalau kalian sudah pernah baca komiknya, kalian pasti tahu bahwa Wanda menciptakan si kembar dengan bantuan sihir dari Mephisto. Setelah anak kembar itu lahir,
Mephisto kemudian menarik kembali anak Wanda, membuatnya semakin gila. Apakah di serial nanti juga sama? Well, kita belum tahu. Kemudian, Wanda yang curiga dengan Quicksilver mencoba mengetesnya dengan bertanya, apakah Pietro masih ingat dengan kejadian saat di panti asuhan, di mana ada anak kecil yang selalu mengambil sepatu milik Pietro. Nah, siapa nama anak itu? When we were at the orphanage after Mom and Dad died, what was the name of that kid who was always trying to steal your boot? Pietro tidak bisa menjawab, tapi dia mengatakan dirinya memang terlihat berbeda, tetapi dia benar-benar saudaranya. Pietro kemudian menghindari percakapan dengan Wanda. Dia pergi bersama si kembar untuk berbuat jahil. Dengan kekuatannya, dia mencuri permen milik penduduk, menghancurkan labu hias, dan mencoret orang-orang. Sesaat kemudian, Wanda bertemu dengan Herb yang berkostum menjadi Frankenstein. Wanda menanyakan soal Vision, tetapi ternyata Vision tidak ikut menjaga keamanan bersama Herb. Vision sendiri ternyata memutuskan mencari tahu tentang Westview. Dia pergi mendekati batas kota dan melihat ada penduduk di sana yang mengulang-ulang gerakannya. Orang itu seperti menggunakan fitur bumerang dari Instagram, tetapi yang jelas tidak seperti itu. Semakin Vision berjalan menjauh, dia melihat orang-orang yang dia mematung. Mirip seperti penjelasan yang ada di dalam peta yang dibuat oleh Hayward tadi. Orang-orang di dekat garis batas memang terlihat diam seperti patung. Kemudian, kembali diperlihatkan dengan iklan unik dari serial WandaVision. Dengan teknik stop motion, terlihat anak laki-laki kelaparan di atas pulau terpencil. Tiba-tiba, datang ikan hiu yang menawarinya yogurt bermerek Yo Magic. Hiu itu memberikan makanan ringan tersebut kepada anak kecil, tapi anak kecil itu tidak bisa membuka penutupnya. Berhari-hari sudah terlewati, sampai akhirnya dia tewas dengan kondisi kurus kering. Iklan yang cukup menyeramkan menurut saya. Nah, apa maksud dari iklan Yo Magic ini? Menurut pandangan saya, iklan ini bisa berarti dua. Yang pertama, slogan Magic Snack untuk Survivor berarti kekuatan magic dari batu Mind Stone yang secara ajaib bisa merubah Wanda dan Pietro saat terlibat dalam eksperimen. Yo Magic, the snack for survivors. Kata survivor sendiri berarti hanya Wanda dan Pietro yang memang bisa selamat dari percobaan itu. Ditambah matahari yang bersinar kuning seakan menandakan itu adalah implementasi dari Mind Stone. Buat kalian yang masih bingung dengan makna dari iklan ini, kalian bisa cek video rekomendasi yang sudah kita buat, di mana di situ kita membuat alur cerita dari komik Marvel yang menceritakan perjalanan dari Wanda dan Pietro ketika mereka dibawa oleh Hydra sebagai bahan eksperimen. Komik ini 100% nyambung dengan filmnya. Atau makna yang kedua, iklan itu menandakan bahwa magic atau sihir Wanda sangat kuat. Siapapun yang keluar akan mati jika tidak Wanda sendiri yang mengusir mereka. Kemudian kisahnya berlanjut. Hari sudah malam dan Wanda kembali berbicara kepada Pietro KW. Wanda sedikit memarahinya karena tindakannya tadi, yang kurang pantas diperlihatkan kepada si kembar. Di sini Pietro KW malah mengungkapkan hal yang tidak terduga. Dia dengan terang-terangan mengatakan dia sudah memainkan perannya. Datang ke kota tanpa diduga menciptakan ketegangan untuk Wanda, menimbulkan masalah, dan membuat Wanda berduka. I'm just trying to do my part. Come to town unexpectedly, create tension with the brother-in-law, stir up trouble with the Rugrats, and ultimately give you grief. Dia mengatakan memang ini keinginan Wanda dengan skenario Westview-nya. Wanda yang sedikit heran malah membahas mengenai aksen Pietro yang terlihat asing baginya. What happened to your accent? What happened to yours? Di saat yang sama, anak kembar Wanda kemudian datang. Sekarang, Speed sudah bisa mengeluarkan kekuatan super cepatnya. Pietro kemudian terlihat senang dengan hal itu. Mereka berdua kemudian meminta izin untuk kembali berburu permen, tapi Wanda memperingatkan jangan sampai mereka melewati daerah bernama Alice Avenue karena daerah itu adalah perbatasan dari medan Hex yang dibuat Wanda.
Sekarang kita kembali ke Vision. Dia melihat mobil Agnes yang terdiam dan langsung mendatanginya. Agnes ternyata di dalam mobil dalam kondisi mematung dan kebingungan seperti penduduk yang lain. Vision mencoba menyadarkan pikirannya, tapi Agnes kemudian kaget karena dia tahu bahwa Vision adalah anggota Avengers yang statusnya sudah mati. It's all right. You're one of the Avengers. You're Vision. But what's an Avenger? Why don't you know? Because I'm not. Dead. 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 Are you here to help us? I am Vision. I do want to help. Vision akhirnya mengembalikan kondisi dari Agnes dan dia berputar arah kembali masuk ke dalam Westview. Sedangkan Vision sendiri malah semakin penasaran dan melewati daerah Ellis Avenue yang dilarang oleh Wanda. Kembali ke Monica dan kawan-kawan. Dia mendapatkan pesan dari orang yang diminta membuat mobil khusus supaya Monica bisa masuk kembali ke dalam dunia Hex Wanda. Mereka akan bertemu sekitar 1 jam lagi di daerah bukit. Ketika akan pergi, Darcy kemudian menemukan data bahwa Hayward sudah mendata sampel darah milik Monica. Darcy juga menambahkan jika Monica masuk kembali ke sana, ditakutkan susunan selnya akan berubah. Kalau saya sendiri malah mendukung Monica supaya masuk kembali, karena bisa jadi dia mendapatkan kekuatan dari sana. Setuju? Dan dari penjelasan Darcy ini sekaligus membuka kemungkinan bahwa bisa jadi orang-orang yang terjebak di dalam Hex Wanda kelak akan mengalami perubahan sel dan juga gen mereka, menjadikan awal mula terciptanya mutant di MCU. Bisa jadi seperti itu. Yang setuju, coba tulis di kolom komentar. Atas keinginan yang kuat untuk membantu Wanda, akhirnya mereka berpisah. Darcy ingin menggali informasi lebih dalam dari dokumen Tyler, dan dia akan menyusul Monica serta Jimmy yang pergi duluan. Kembali ke Westview, Pietro mencoba bertanya bagaimana Wanda melakukan ini semua. Wanda tidak mau mengungkapkan rahasianya. Di sini Wanda sempat terkejut melihat penampakan Pietro dalam kondisi mengenaskan, mirip seperti ketika dia melihat penampakan dari Vision di episode sebelumnya. Di saat yang sama, Vision sudah mulai mendekati batas Hex dan dia keluar dari sana. Para petugas SWORD melihatnya, termasuk Darcy yang ingin membantu tapi malah diborgol dan terjebak di bagian depan mobil. Billy sekarang mendapatkan kekuatannya, dia bisa merasakan ayahnya yang berteriak kesakitan. Dia langsung menemui Wanda dan bercerita bahwa ayahnya sedang sekarat dan dikepung banyak petugas militer. Vision yang keluar akhirnya tewas karena dia berada di luar area Westview. Tapi Quicksilver KW malah memanas-manasi Wanda dengan mengatakan seorang ayah tidak akan mati 2 kali. It's not like your dead husband can die twice. Wanda kemudian menggunakan kekuatannya untuk melebarkan area dari Hex-nya. Area itu semakin membesar dan merubah apapun yang masuk ke dalam mengikuti tahun pada area Wanda. Darcy yang diborgol di mobil bahkan sampai masuk ke dalam area Wanda, tapi tidak diberitahukan bagaimana kelanjutan dari nasibnya. Sementara Hayward melarikan diri, sedangkan Jimmy dan Monica merasa keheranan. Mereka mengetahui ada hal yang aneh yang sedang terjadi dengan Hex Wanda. Dan serial ini selesai sampai di sini. Untuk kelanjutan kisahnya, pastikan kalian tunggu di Disney Plus Hotstar setiap hari Jumat jam 3 sore. Marvel Indo out,
Sampai jumpa di video lainnya, dan tulis di kolom komentar jika kalian menemukan hal yang aneh setelah menyaksikan serial WandaVision episode 6 ini.